Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan, MSN, dosen Desain Komunikasi Visual Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Desain Identitas Visual. Saya mengajar mata kuliah Desain Identitas Visual pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah Desain Identitas Visual memiliki bobot 5 SKS dengan 2 teori dan 3 praktek. Pembelajaran meliputi desain logo, grafik standar manual atau GSM, super grafis, dan implementasinya pada media promosi yang secara terintegrasi. Pembelajaran ini mengacu pada studi kasus yang ada di masyarakat, sehingga mahasiswa terjun langsung ke UMKM untuk memberikan dan menganalisa masalah untuk memberikan solusi terkait desain identitas visual dari UMKM yang ada di masyarakat. Perkuliahan mata kuliah Desain Identitas Visual menerapkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dengan menyampaikan materi secara ringan dan komunikatif terkait teori dan konsep desain. Interaction memberikan pertanyaan dan feedback selama perkuliahan. Assessment terkait asistensi dan bimbingan yang dilakukan baik di dalam kelas ataupun secara individu. Capaian pembelajaran dari mata kuliah antara lain CPL 2. Berpadu dalam kolaborasi yang solid serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian mendalam terhadap masyarakat dan lingkungan, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. CPL 7 mampu menguasai keterampilan mendesain secara tepat dan sistematis, serta merancang desain komunikasi visual dalam bidang peminatan komunikasi multimedia, komunikasi grafis, dan komunikasi periklanan. CPL 8 mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan desain komunikasi visual yang dihadapi di masyarakat. CPL 9 mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi desain, baik perkembangan piranti lunak maupun piranti keras, serta memahami prinsip desain, kreativitas, dan estetika. Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK yang disusun antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis desain identitas visual yang ada di masyarakat dengan teknik SWOT yang baik dan benar. CPMK 2, mahasiswa mampu memproduksi media promosi dengan menerapkan prinsip desain, kreativitas, dan estetika secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat grafik standar manual dan mengintegrasikan pada logo dan identitas visual sebagai pedomannya. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat super grafis dengan menerapkan elemen logo dan identitas perusahaan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Materi 1, pengantar identitas visual. Materi 2, analisa SWOT. Materi 3, teknik menyusun konsep logo. Materi 4, desain logo dan filosofi logo. Materi 5, menyusun konsep identitas visual. Materi 6, pengertian grafik standar manual atau GSM. Materi 7, pengertian super grafis. Materi 8, pengertian desain media promosi. Materi 9, implementasi logo dan super grafis pada media. Materi 10, eksekusi media promosi. Sistem pembelajaran dilakukan secara blended learning dengan memadukan tatap muka di kelas, platform daring berupa e-learning dari UPN, WhatsApp Group, Zoom, dan video tutorial di YouTube. Pustaka yang saya gunakan untuk pembelajaran meliputi buku logo, tulisan Suryanto Rustan, Brand Identity Essential dari Budelman, dan teknik analisis SWOT dari Prasetya, dan juga dilengkapi dengan buku media cetak dari Mas Nuna dan Mahima. Dalam penilaian, saya membagi dalam 5 poin penilaian. 1.
analisis konsep desain dengan bobot 10%. 2. Desain logo yang meliputi konsep, estetika, bentuk logo, serta filosofinya dengan bobot 20%. ETS, grafik standar manual dengan bobot 25%. Desain super grafis dengan bobot 20%. Dan yang kelima, terakhir, EAS dalam bentuk pameran dan implementasi media dengan bobot 20%. Penilaian yang saya lakukan bersifat objektif dengan parameter yang terukur berupa 1. Fungsionalitas, 2. Estetika, 3. Pemahaman teori, 4. Kematangan konsep, dan yang terakhir adalah kualitas implementasi media. Hasil penilaian akan dikembalikan dan disampaikan lagi ke mahasiswa sebagai langkah mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan mahasiswa dalam merefleksikan hasil mereka dalam perkuliahan. Saya berkomitmen untuk melakukan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja desain saat ini. Di sini saya akan memperlihatkan video proses pembelajaran mata kuliah Desain Identitas Visual pada materi Teknik Menyusun Konsep Logo. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Saya yang keras suaranya. Ini siang-siang ya, kok lemes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, suaranya kita meskipun siang-siang hari itu harus juga penuh dengan semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah apa? Desain Identitas Visual. Kita sekarang sampai di materi gimana sih untuk membuat konsep dari logo. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar ya bagaimana sih logo itu, apa sih brand dan logo, terus juga jenis-jenis logo, jenis tampilan logo dan lain-lain. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana sih membuat konsep dari logo. Oke, sebelum kita ke sana saya mau tanya nih. Kan materi sebelumnya kan kita bahas brand dan logo. Apa itu brand dan logo? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, Azalia, bagaimana? Sepengetahuan saya ya, logo itu representasi visual dari perusahaan, sedangkan brand itu citra keseluruhannya Pak. Oh iya, jadi kalau logo itu representasi visual, sedangkan brand itu adalah citra keseluruhan. Oke, hampir ya. Jadi begini teman-teman, apa itu brand dan logo? Brand itu seperti yang dijelaskan oleh Azalia bahwa citra atau identitas secara keseluruhan. Jadi dari suara, warna, brand ambassador dan lain-lain itu masuk ke dalam brand perusahaan ataupun brand produk. Sedangkan logo ini adalah bagian kecil dari brand yang merupakan bentuk identitas visual dari sebuah brand itu sendiri. Jadi logo itu adalah bagian kecil dari brand. Kalian sudah pernah bikin logo sebelumnya? Oh, oke. Nah, di sini di mata kuliah ini sejak di sekarang kita akan belajar bagaimana sih membuat logo. Kita akan membuat logo dari stretch awal ya, dari sketch. Nanti habis sketch itu ke comprehensive design. Dari 60 dikurangi lagi jadi 10, nanti lagi dipilih lagi jadi 3 hingga nanti dipilih oleh UMKM-nya. Jadi nanti kita di sini kalian akan memilih satu UMKM untuk dibuatkan desain logonya ya teman-teman. Jadi minggu ini kalian tentukan dulu UMKM kalian. Kalian cari UMKM di Surabaya ini untuk kalian bantu buatkan desain logonya. Setelah itu kalian melakukan analisis SWOT seperti tugas sebelumnya, di mana kalian membuat analisis SWOT, terus untuk dibuatkan carikan masalahnya dan juga bahasan bagaimana sih menyelesaikan masalah mereka dengan bentuk logo. Oke, kita akan bahas graphic design dan visual identity saat ini dulu. Nah, teman-teman, di sini kalian lihat ya, di sini ada banyak jenis logo yang umum di masyarakat. Ada yang pernah kalian lihat di sini? Panasonic, mana Panasonic? Bawah. Oh, ini apa ini? Mozilla. Ini? Windows. Ini apa? Dell. Ini apa? Toyota. Kenapa kalian bisa tahu logo-logo ini padahal nggak ada tulisannya? Kalau ini kan jelas ya, Persona, ini Canon. Tapi ini hanya bentuk gambar aja. Kalian tahu dari mana?
Ya, bahwa brand itu sudah menyatu dengan logo. Di sini jelaskan bahwa logo sebuah perusahaan tanpa logo itu seperti manusia yang tanpa wajah. Jadi logo ini sekarang menjadi sebuah wajah dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sih membangun identitas perusahaannya? Nah, itu pertama, kalau ini contoh Nick Junior, di mana mereka membuat logonya itu sangat sesuai dengan pasarnya. Itu warnanya oranye dan biru, terus bentuk-bentuknya sesuai juga dengan marketnya, yaitu anak-anak di sini. Nah, dan di sini juga dibentuk warnanya, mereka memiliki warna perusahaan, fontnya, bentuknya, bahkan di sini membuat gradien atau gradasi yang spesifik digunakan untuk brand mereka. Nah, ini pertama adalah know your customer, tahu customer kalian. Kalau ini nih kira-kira ya, customernya siapa? Anak-anak, bukan dewasa ya? Bukan, kenapa? Ya, dilihat dari gambarnya, lucu gitu kan. Terus apa lagi? Warnanya sangat playful, cocok dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi logo itu sesuai dengan customernya. Nah, nanti teman-teman kalau kalian sudah tentukan UMKM kalian buat konsepnya dulu ya. Konsepnya ini berdasarkan data SWOT yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini kalian buat SWOT-nya, terus kalian buat di sini jejaringnya untuk tahu konsep filosofi apa yang akan kalian buat dari logo kalian sesuai dengan UMKM-nya. Setelah itu kalian sketching atau membuat sketsanya. Kira-kira membuat sketsanya berapa? 60. Wah, cukup ya 60 ya. Oke, kalian sudah tahu ternyata bahwa nanti kita akan membuat tugas ini 60 sketsa awal hingga nanti terpilih jadi satu logo terpilih. Nah, di sini contohnya ya, ini adalah New York Public Library atau perpustakaan umum di New York, di mana mereka membuat logonya, base-nya itu dari sebuah patung yang sudah ikonik di depan museumnya. Apa namanya? Perpustakaannya. Nah, nanti kalian bisa cari, identifikasikan nilai-nilai value yang lebih terkenal dari UMKM kalian untuk dijadikan dasar dari logonya. Setelah sketching, sketchingnya nggak cuma satu, nanti kalian buat ya. Di tugas ini nanti tugas hari ini kalian membuat 60 alternatif logonya. Kalau ini tadi kan, ini contoh dari Solar Magic. Hingga terpilih satu, mereka bikin banyak sekali alternatif logo. Nanti kalian bikin 60 ya. Keberatan teman-teman? Tidak ya, tidak. Belum 100, masih 60. Nah, setelah itu kalian buat refinement stage-nya, di mana dari 60 tadi kalian pilih 10 terus dibuat dengan lebih detail dan baik. Contoh ini dari Jungle Culture, di mana dipilih segini banyak, dipilih hingga terpilihlah logo yang nanti akan diproses lebih baik dan lebih lanjut di sini. Nah, ini adalah proses grading, di mana logo itu harus bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satunya dengan apa? Proses grading, di mana dibuat standarisasi bentuk yang jelas dari logonya. Ini dibuat lingkarannya. Ini untuk apa? Membuat dasar bagaimana bentuk logonya yang tepat. Karena apa? Kalau kalian melihat ya, logo itu diimplementasikan dimanapun, itu pasti memiliki ciri khas dan implementasi yang sama. Karena apa? Dibuat grading yang jelas dari sudutnya, ukurannya, bentuknya itu dikonstruksi dengan baik dan kuat untuk membuat hasil ini. Adjustment to logo after the grading usually are too minimal to be noticed by viewer. Jadi logonya itu lebih minimum, meskipun logo kalian ini rumit ya, tapi terkesan lebih sederhana. Nah, kalau ini teman-teman, design style atau gaya desain, itu dari sini ada parameternya, mau yang klasik atau modern, mau yang dewasa atau yang kekanak-kanakan, mau yang maskulin, feminim, playful atau yang lebih dewasa, economical, murah atau lebih luxurious, geometric, organik. Jadi
logo itu bisa diparameterkan bagaimana sih bentuknya. Kalau ini nih kira-kira Papi Smokes, babi ya, jualan babi ya. Kalau ini kira-kira klasik atau modern? Klasik. Dewasa atau muda? Dewasa. Ini lebih abstrak atau literal? Literal, karena ada babinya. Jadi menyesuaikan dengan pasarnya ya teman-teman. Ini pasarnya ini dibuat lebih dewasa dan lebih sesuai dengan pasarnya gitu. Itu juga Art Wagon. Kalau Art Wagon ini abstrak atau literal? Abstrak. Nah begitu ya. Jadi logo-logo itu memiliki parameter bentuk yang berbeda, di mana mereka bisa digambarkan dengan atribut-atribut seperti ini. Nanti kalian bisa buat logonya itu sesuai dengan parameter atribut yang kalian tentukan. Sama juga kayak tadi. Logo juga bisa terbuat dari teks ya. Nah, kalian mau bentuknya di teksnya itu type-nya seperti apa? Mau yang ini huruf apa ini biasanya bentuknya? Serif. Ini kebalik. Ya kan, ini serif, sans serif gitu kan. Terus ini apa? Kaligrafi atau script gitu ya. Nah, ini kalian bisa gunakan font-font ini agar sesuai dengan pasar kalian, dengan identitas UMKM kalian nanti. Nah, ini bentuknya. Jadi kalian bisa buat bentuknya itu juga sesuai dengan keinginan dari pasarnya. Nggak hanya bentuk, juga ada warna. Nah, ini perusahaan juga punya warna yang berbeda. Ini menyesuaikan dengan perusahaannya. Jadi mereka memiliki warna, filosofi warna yang berbeda juga di sini. Dari yang warna merah, biru, hijau maupun kuningnya. Ini dari Tom Ross, dia membuat desain juga. Nah, kalian juga sesuaikan dengan logo trennya. Jadi tren logo itu bisa berubah-berubah. Kalau ini, jadi logo itu akan berubah sesuai dengan keadaan pasarnya juga. Kalau pasarnya berubah, identitasnya berubah, manajemennya berubah, logo juga akan mengikuti. Kayak ini, logo apa ini? McDonald. Tapi dulu pertamanya 1940 dia seperti ini. Jadi selama 66 tahun McDonald itu sudah berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perubahan logo dalam 66 tahun. Jadi apakah boleh ada perubahan logo? Boleh. Karena apa? Menyesuaikan dengan pangsa pasarnya. Nah, logo itu juga dibuat simple atau sederhana. Jadi sederhana ini tidaklah maksudnya itu rumit ataupun juga males bikinnya, tapi apa? Keep it simple sehingga semuanya simple, sederhana, bisa diterima oleh pasar dengan mudah. Itu ya teman-teman ya. Sekarang sampai ke tugas di mana nanti kalian membuat mind map dulu. Dari kalian sudah melakukan kemarin spot, kalian bikin mind mapnya, bikin moodboardnya, terus kalian bikin 60 alternatif logo. Kalian bisa buat dari besok, terus asistensikan ke dosen. Jadi dari 60 nanti diasistensikan nanti hingga terpilih dari 10 logo terbaik. Dari situ nanti baru diproses lagi ke proses selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan coba sekarang itu untuk membuat logo di awal. Oke teman-teman, ini kita mau melihat ya hasil karya dari teman kita di sini. Dia memilih UMKM Kamilah Travel. Nah di sini dia membuat desainnya seperti apa ini? Ini mengambil jalan untuk menggambarkan travelnya. Dan kan Kamilah karena ingin membuat logonya itu sangat literal ya dengan namanya, jadi tuliskan Kamilah Travel ini di sini. Berbeda dengan yang di sini dibuat lebih abstrak, di mana menggunakan bentuk-bentuk yang sering dilihat di jalannya. Untuk apa? Panah. Biasanya kalian lihat panah kalau di jalan di mana? Belok, rambu jalan lah. Menggunakan rambu jalan untuk membuat bentuk K di sini. Jadi di sini teman kalian di sini mencoba untuk membuat logonya lebih abstrak
dengan menggunakan elemen-elemen visual yang sering terlihat di jalan. Nah, seperti ini dia menggabungkan KH, Kamilah, apa ini ya kira-kira? Ya, mungkin Kamilah Travel gitu ya. Di sini menggabungkan dua huruf utama dari travelnya digunakan. Jadi dia lebih literal, tapi tidak seliteral si K yang di sini. Dia lebih abstrak. Oke teman-teman, itu ya materi yang sudah saya sampaikan hari ini terkait bagaimana membuat konsep logo. Di sini untuk materi hari ini kalian bisa membaca dari beberapa literatur yang saya gunakan. Di sini ada Made by James, ada logo Design Love dari David Eyre, ada juga Principle of Logo Design. Di sini juga ada Brand Identity Essential. Ini buku yang saya gunakan sebagai referensi pada pertemuan hari ini. Oke teman-teman, karena sudah selesai materi hari ini, tidak ada pertanyaan juga yang sudah kalian ajukan. Nanti kalian bisa baca buku ini sendiri di rumah sebagai referensi kalian. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini logo yang sudah kalian buat ini sudah cukup baik. Tapi perhatikan ya, di sini itu warnanya itu cukup nabrak antara warna merah dan birunya. Dan juga di sini perhatikan karena ini belum di grading ya, jadi bentuknya itu masih cukup rumit. Nah, ini kalau kalian melakukan grading itu ini contoh ini dibuat gradingnya lingkaran, yang sini nanti dibuat lingkarannya lebih kecil menggunakan golden ratio, itu akan membuat desain logonya itu jadi lebih baik, sederhana dan juga mudah diterapkan. Ini juga ya kalau ini menggunakan fontnya ini agak terlalu rumit juga. Kalau menurut kalian gimana? Iya Pak, fontnya menurut saya masih kurang rumit kan. Bapak pernah menjelaskan kalau logo itu harus keep it simple gitu Pak. Nah, kamu gimana Clara? Kalau menurut saya juga logonya terlalu rumit Pak, kurang simple. Supaya bisa banyak dimengerti orang juga, jadi bisa dipahami. Memiliki rasio yang lebih baik dan juga nanti secara visual itu akan lebih estetik dan menarik. Nah ini warnanya juga, warnanya kalau kalian ini merah dan biru terlalu nabrak, sehingga memberikan kesan yang lebih murah gitu. Padahal kan di sini kamu mau menampilkan kesan apa? Elegan eksklusif. Dan eksklusif lah. Itu berbeda dengan warna yang kamu munculkan di sini gitu. Berikut tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan dalam mata kuliah Desain Identitas Visual. Semoga video yang saya sampaikan ini akan menjadi nilai yang baik dalam proses saya mengajukan sertifikasi dosen saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.